Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya cara mengakses mikrotik itu macam-macam. Cara yang pertama menggunakan Winbox. Berarti kalau udah nyala, kabelnya udah direpit ke komputer sampean, pastikan di komputer Anda itu line cardnya nggak silang. Ya, kabelnya nancapnya udah bener, nggak silang. Kalau silang, kesenggol atau belum nancap, maka nggak bisa. Ya. Kalau misalnya ini saya lepas nih, misalkan. Ini saya lepas. Ya. Nggak bisa nanti, nggak bisa diremut kan lepas. Harus nancapin dulu. Ini menggunakan kabel strike. Gitu. Nancapin dulu. Gini. Terus kita lihat lagi di sini, nggak boleh silang, nanti proses. Terus pas nyeting, nggak perlu IP, nggak apa-apa. Kalau mikrotik, nggak perlu IP, nggak apa-apa. Terus nyetingnya menggunakan aplikasi Winbox. Download dulu dari internet, di-download. Downloadnya kan gini ya, masuk ke situsnya Mikrotik nih, barangkali ada yang belum. Mikrotik.com, nanti muncul situsnya Mikrotik. Terus masuk ke software, gratis kok ini ya, software. Di sini ada makhluk namanya Winbox. Nah, di sini ada 32 bit, ada 64 bit gitu. Saya pakai magnifier, kaca pembesar. Oke, 200%. Oke. Sampai kalau install sesuatu, install program, install aplikasi di PC Anda, sesuaikan sama berapa bit prosesor Anda, ya. Jangan angger ya, jangan asal-asalan ya. Kalau misalkan asal-asalan nanti hasilnya nggak bisa, nggak sesuai harapan. Kalau Anda punya netbook masih menggunakan Windows 7, Anda lihat Windows Anda itu Windows 7 atau Windows 8, 8.1 atau Windows 10, Anda lihat berapa bit. Contoh, cara ngelihat bitnya gimana, Pak? Cara ngelihat bitnya gampang. Cara ngelihatnya Anda tekan WinR, ketik DX Ini caranya macam-macam ya. DX enter, nanti muncul seperti ini. Muncul, sebentar. Di sini ada keterangannya, saya zoom. Ini ada keterangannya bahwa laptop saya ini menggunakan Windows 10 Pro profesional 64 bit, maka program yang Anda install, yang Anda download harus 64. Kalau nggak 64, mohon maaf, nggak bisa jalan, ya. Gitu. Udah. Ini cara ngecek 64 bit apa enggak, atau bisa dicek dengan tekan Win Pause Break. Anda buka Windows Explorer. Anda buka Windows Explorer seperti ini. Masuk ke PC Anda ini, disk PC, klik kanan, masuk ke properties. Nanti di sini muncul seperti ini. Nah, di sini muncul sistem tipe 64 bit gitu. Iya. Barangkali Anda pas nyeting apa gitu ya, nyeting program apa gitu ya. Terus teman Anda bilang, bener nggak programmu 64 apa 32 ya? Apa ya? Cara lihatnya gimana ya? Ya caranya seperti itu tadi. Ya. Pakai DXDAC atau buka Windows Explorer, di PC ini, klik kanan, properties, nanti muncul seperti ini. Sistem tipe 64. Maka, singkat cerita, saya masuk lagi ke situsnya Mikrotik. Ini, saya cari yang 64 bit, kita download. Gitu. Nanti kalau udah di-download, munculnya ya seperti ini, Winbox. Winbox mana ya tadi ya? Ini, Winbox ini. Ini kalau saya tutup ya, Season Disconnect. Nah, munculnya seperti ini. Udah. Terus masuk ke tab yang kedua, Neckbar, masuk ke pakai Mac. Kalau masih baru belajar, saran saya pakai Mac aja dulu. Pakai Mac address gitu ya. Ini diklik Mac-nya, masukkan username password-nya gitu ya. Terus connect. Ini username-nya ini, password-nya ini ya. Kalau yang masih baru ya admin kosong password-nya. Berhubung ini sudah tak setting makhluk ini ya sudah ada password-nya gitu ya. Connect. Ada beres gitu ya. Kalau mau keluar, season disconnect. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa pakai web browser. Pakai Chrome boleh, pakai Mozilla Firefox boleh, pakai UC browser boleh, pakai browser pun. Cuman ada cumanya, semuanya itu nggak ada yang sempurna. Kalau Anda pakai web browser, Pak Ihya, di laptop saya belum ada Winbox, Pak. Saya juga nggak bisa download, atau memori saya terbatas, full. Mas saya harus download, bisa nggak cara lain Pak, nggak pakai Winbox? Bisa. Pakai apa, Pak? Pakai web browser. Apa, Pak? Bisa Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa Opera Van Java, bisa Safari. Terserah sampean lah. Cuman ada cumanya, nggak ada yang sempurna. Komputer Anda harus disetting IP-nya. Berapa, Pak? Terserah sampean. Gitu. Tapi harus sesuai dengan yang ada di sini. Di sini itu default-nya adalah
192.168.88. Taunya dari mana? Taunya itu dari kardusnya. Makanya kalau beli sesuatu, kardusnya jangan dibuang, disimpan. Mana Pak? Ini ada keterangannya. To configure, untuk mengkonfigurasi your router Anda, masukkan 192.168.88.1. Gitu. Defaultnya gitu ya. Udah. Sekarang kita setting ya, berhubung laptop saya itu sudah ada IP-nya, ini sudah ada IP-nya, maka saya cek IP saya. Saya masuk ke network connection, sini klik kanan, status. Kalau Anda ingin tahu IP router Anda, tinggal masuk ini, klik kanan status, detail, Anda lihat gateway. Gateway itu ya IP-nya router sampean, yang ini kalau saya. Gateway saya adalah ini. Anda sebagai teknisi jaringan harus paham makhluk-makhluk ini. Kalau kita hanya sebagai pengguna, misalkan mohon maaf saya anak WH, SMKK, bukan jurusan IT lah, nggak perlu belajar ini, nggak perlu. Tinggal saya ke kafe, Mbak, wifi-nya namanya apa? Oh ini Mas. Mbak, passwordnya apa? Oh ini Mas. Udah, nggak usah mikir IP, gateway, subnet, MAC, DNS, nggak usah. Kalau kita sebagai user biasa. Tapi kalau cita-cita kita pengen jadi network engineer, kerja sebagai bagian jaringan, kalau di kantor bisa menderit jaringan, mohon maaf harus paham gini-ginian. Harus paham apa itu physical address, ya ini satu-satu harus paham. Gitu. Nah nanti kita pelajari, tapi berhubung ini ekskulnya mikrotik, ya yang berbau mikrotik, ya. Soalnya perangkat jaringan kan macam-macam nih, nggak hanya mikrotik, ada Cisco juga ada, ya. Cuman kalau sama saya ya mikrotik, gitu ya. Kita akses ini ya 172.20.24.1, ya. Aslinya gini, kalau misalkan ini saran aja ya, bagi yang mau belajar jaringan seharusnya paham dulu tentang IP address gitu. Iya Mbak ya? Gitu. Mbaknya paham IP address Mbak? Nggak paham. Ya, IP address itu gini Mbak. Sebentar sih. Ini dipasukkan IP-nya 172, jangan khawatir, ini saya rekam kok. Iya Mbak. 172.20.24.1 slash itu. IP-nya ini apakah ngawur, apa terserah kita, apa beli, apa gimana Pak? Kalau untuk latihan terserah kita. Kalau untuk latihan. Tapi kalau untuk beneran nggak boleh. IP itu ada yang beli loh ya. Beli IP itu aslinya loh, aslinya. Cuma kalau untuk lokal, untuk offline, untuk latihan ya terserah kita. Enter. Nanti muncul seperti ini, kita masukkan. Lah ada dua makhluk yang sampai saat ini, dari saya dulu belajar komputer sampai saat ini diburu oleh makhluk-makhluk ya sejenis Bjorka itu. Diburu oleh attacker, diburu oleh peretas, diburu oleh hacker. Ya. Ini salah bukan hacker namanya, cracker. Cuma salah kaprah gitu ya. Orang bilangnya itu hacker, enggak, yang bobol situs yang masuk ke sistemnya orang lain secara ilegal tanpa izin. Nggak permisi, saya nggak itu namanya cracker, peretas, devicer gitu ya, attacker, penyerang. Kalau hacker itu bagus aslinya. Hacker itu sampai punya sistem, ya. Ini tak boleh nih, sampai punya sistem, sampai punya karyawan bagian IT. Ternyata karyawan sampean yang ngurus sistem sampean, yang ngurus database sampean, yang ngurus jaringan sampean, dia itu hianat terus jamin pecat. Namanya siapa? Iya, kamu kok sering bolos, kamu kok berkhianat gini. Data perusahaan kok kamu jual, tak pecat kamu. Lah, Ihya itu tadi merasa dipecat, dia mangkel, marah, sistemnya dipasut semua, sehat gitu. Anda sebagai bosnya, sebagai atasannya, Anda merasa kebingungan loh, ya bos Ihya ini dipecat kok loro hati, kok komputer di password, database itu di password, ya apa? Kayak juga data lah. Terus Anda cari informasi, nemu orang namanya hacker tadi. Yang bilang, Mas, Amin saya nggak bobol lagi, Mas. Ini rumah di password sama admin sebelumnya. Oh bisa Pak, dicoba, kebobol. Nah itu namanya hacker. Tapi kan kita suruh dia, resmi kan, kita suruh. Yang diundang sama Deddy Corbuzier di Close the Door, Pak Gildas itu, dia itu hacker, white hack. Dia itu disuruh, dimintai tolong sama pemerintah, sama BSSN, mencari Bjorka. Itu namanya hacker, gitu, Pak. Benar kalau itu. Tapi kalau ada orang, ya aku bisa bobol lagi, tanpa izin, itu namanya cracker. Itu ya, Bjorka itu cracker. Tanpa disuruh, lah pembuka-buka data orang tuh ya. Kalau di HP itu namanya apa? Stalker ya. Lihat-lihat itu ya, statusnya apa ya. Ada dua makhluk yang diburu sama orang itu tadi. Kalau di PC itu ada username dan password. Hati-hati, jangan mudah percaya sama siapapun, termasuk sama
orang terdekat Anda lah ya. Kalau sama keluarga oke, monggo lah. Tapi kalau sama teman jangan terlalu percaya. Hubungannya sama data gitu ya. Itu. Login password, username password kalau jatuh atau kalau diketahui orang yang bukan haknya, jatuh ke tangan orang yang nggak berhak, maka itu disalahgunakan. Makanya kalau kita ke ATM kan suruh nutupi tuh, gitu. Kalau di ATM kan PIN itu personal identification number, berarti personal hanya Anda yang tahu. Username password jangan sampai tahu orang lain. Gitu. Pesan saya. Kalau Anda beli makhluk-makhluk seperti ini, Pak, saya ingin beli TP-Link, gini-gini, monggo silakan. Cuman settingan defaultnya Anda rubah. Anda di rumah ingin bangun WiFi, silakan. Settingannya Pak, dari pabriknya itu Pak, admin. Oke, nanti perubahan, jangan admin, nanti kebobol Pak. Oke, ini admin, passwordnya apa gitu ya, terus login, ini ngawur ya. Nanti kalau ngawur nggak bisa masuk. Kita lihat lah, nggak bisa masuk. Gitu. Berarti Bjorka itu bisa bobol, iya, dia bisa masuk, dia tahu caranya gitulah ya. Tutup. Ini bukan admin, net admin. Passwordnya saya masukkan. Bisa Pak, ada Pak program baca titik-titik. Oh ada. Hati-hati, saya sering bilang ke sampean kan ya, hati-hati. Ini itu kalau Anda punya laptop yang gunakan Anda sendiri, sampean simpen nggak apa-apa. Sampean simpen. Tapi kalau laptopnya umum, jangan. Ya jangan mudah HP sampai dipinjam orang, laptop sampai dipinjam orang, jangan. Nanti ketahuan. Ngelihatnya di sini loh Mas Mbak. Titik masuk ke setelan, masuk ke sandi. Nah, ini kan pengelola sandi. Ini kan ada password saya itu. Ini kalau saya klik muncul tuh. Nggak percaya, kita buktikan lah. Ini kan passwordnya, janganlah yang mana ya. Ini punya saya semua ya. Inilah, janganlah yang mana ya. Shopee saya ini ya, pon ada lah pon ya. Ini kalau diklik tahu, oh, ternyata iya itu passwordnya itu, gitu. Maksud saya itu karena kalau punya laptop, makanya ada yang tanya ketika anak ujian. Sebentar, ini nggak ada rekam lah, bahaya nih. Cara yang kedua ini adalah nyeting pakai web browser, tampilannya sama ini. Nah, terus di sini juga ada webfix, tampilannya sama, ya ini seperti ini. Itu di sini buka terminal juga bisa. Mana terminalnya? Terminal. Oh, terminalnya bukan dari sini Pak, dari sini Pak. Terminal bisa. Cuma nggak umum. Gitu aja. Dari sini nggak umum. Gitu aja. Oke, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, cara membuka atau mengakses makhluk ini bisa menggunakan SSH. Wih, keren. Menggunakan SSH bisa. Makanya kalau ada orang misalkan routernya ini di tempat lain, sampai ada di sini, sampai ingin mengendalikan ini bisa pakai SSH. Caranya gini, ini konekkan internet, laptopnya sampai yang di rumah konekkan internet, terus buka putih, hello, di sini, putih, enter, masukkan IP-nya ini. 172.20.24.1 ini kalau saya enter. Ini pakai SSH ya, Anda lihat SSH. Enter. Nanti muncul seperti ini. Hello. Kok lama? Bentar. Kalau lama kemungkinan SSH saya blokir. Bentar. Itu dia nih. Masuk ke sini. IP saya ini, SSH saya berapa ya? Kalau pengen aman Mas, port-port yang nggak digunakan Anda blokir. Itu contoh. Lihatnya di mana Pak? Di sini loh. IP service. Ini IP service. Di sini ada SSH 22. Iya nggak? Itu. Seharusnya bisa ya seharusnya. Kan nggak mau diblokir itu gini kan loh. Nah, dimatikan. Berarti nggak bisa. Jalur SSH-nya ditutup. Itu namanya diblokir. Kalau diaktifkan gini. Seharusnya bisa ya. Putih. IP-nya 172.20.24.1. Bener nggak? Kita lihat. IP address. Oh ya nggak bisa lah ya. Nggak bisa lah. IP-nya bukan ini. IP saya adalah yang ini. 172.20 ini. Bener ya? 20.24.1. Ini tadi berapa? Bener ya? Seharusnya bisa loh ya. Seharusnya. Oh bisa. Accept. Gitu. Saya login ya. Oke, passwordnya ini. Oke, bisa masuk. Buktinya mana Pak? Buktinya saya buktikan ya. Saya akan coba matikan ini.
Oke, saya coba matikan. Ini kan telnet kan aktif ya. Saya matikan, perhatikan. IP service, saya masuk dulu. Enter, saya masuk ke service. Terus di sini saya lihat dulu. Ini, di situ ada disable, enable, edit dan seterusnya. Saya disable. Disable SSH. Oke, gini aja lah. Disable SSH. Enter. Ada lihat di situ. SSH-nya tak disable, maaf. Mati sendiri. Telnet Pak Hia. Bentar. Itu senjata makan Tuhan ini ya. Bentar. Putih lagi. Nggak harus pakai putih ya, terserah sampean ya. Saya biasanya pakai Excel biasa nih. 172 20 24 itu 1, enter. Admin, net admin. Enter. Passwordnya dimasukkan. Hello. Nah, gini. Saya mau matikan yang telnet. Telnetnya mau tak matiin. Oke, dari sini Pak di remote siap. IP service, enter. Oke. Terus disable telnet, enter. Matikan itu kan. Enable mengaktifkan telnet, enter. Udah aktif. Ini ya. Beres gitu. Oke. Kalau mau keluar ini dari mana ya? Gini, exit gitu aja. Exit lagi. Kalau nggak mau Pak, quit. Kalau nggak mau Pak, pakai slash enter. Terus quit. Kalau nggak mau Pak, pakai perintah gini. Pakai spasi, pakai tab. Tab itu untuk menampilkan perintah apa aja yang tampil yang bisa digunakan di sini. Untuk keluar pakai perintah apa itu? Keluar. Di situ ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya itu kalau mau keluar? Exit coba ya. Tak mau. Quit. Pakai quit ternyata ya. Oke, beres. Lanjut, modulnya kita buka.